Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan alur film serial yang berjudul Dirilis Ertugrul, yang berarti Kebangkitan Ertugrul. Dirilis Ertugrul adalah film serial sejarah Turki yang menceritakan perjuangan Ertugrul Bey, putra Sulaiman Shah dari suku Kayi yang merupakan ayah dari Osman Gazi atau Osman Bey, yang kelak menjadi cikal bakal pendiri kerajaan Turki Utsmani Ottoman setelah Seljuk runtuh. Saya angkat film ini karena ada hubungannya dengan film sebelumnya, yaitu film Direniz Karatay, yang di akhir film diceritakan Ahi Imran menyuruh Kotay ke suku Kayi, membawa surat keputusan Sultan Ghiyasettin dan juga petanya. Nah, di film Dirilis Ertugrul menceritakan tentang suku Kayinya sendiri. Di film ini, bangsa Turki yang diwakili suku Kayi mempunyai pemimpin bernama Sulaiman Shah, yang mempunyai 4 orang anak bernama Gundokdu, Sungurtekin, Ertugrul, dan Dundar, yang mempunyai keberanian untuk melawan penjajah dari pasukan Salib dan bangsa Mongol. Film ini dibintangi oleh Engin Altan Dujatan sebagai Ertugrul, Esra Bilgic sebagai Halime, Serdar Gökhan sebagai Sulaiman Shah, Hulya Darchan sebagai Haime Hatun, Kaan Tasaner sebagai Gundokdu, dan artis lainnya. Film ini adalah season pertama dan episode pertama. Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar saya dapat mengupload video dengan semangat. Cerita dimulai. Awal film diperlihatkan Ertugrul, putra Sulaiman Shah, sedang membuat pedang dengan tukang besi yang bernama Deli Demir. Ertugrul berencana pergi berburu. Mereka saat ini sedang dihadapkan dengan keadaan yang sulit karena di desa sedang didera kelaparan. Mereka harus menemukan cara agar suku Kayi bisa bertahan hidup, dan solusinya ada di pertemuan besok. Kalau tidak bermigrasi sebelum musim dingin tiba, mereka akan mengalami masalah besar. Menurut Ertugrul, kakaknya Gundokdu mempunyai solusinya. Tapi menurut tukang besi itu tidak mungkin karena Gundokdu adalah orang tertutup. Ini adalah Gundokdu, kakak Ertugrul, dan istrinya Selcan Hatun sedang berdebat memikirkan kemana mereka akan bermigrasi. Sementara ayahnya hanya diam saja di kursinya seperti burung hantu, kata istrinya. Ertugrul terlihat sedang bersiap-siap untuk berburu bersama Bamsi, Turgut, dan Dogan. Ini adalah Gokce, adik Selcan Hatun yang menyukai Ertugrul. Ia hanya bisa melihat dari kejauhan Ertugrul dan teman-temannya bersiap untuk pergi berburu. Di Kastil Amanos terlihat seseorang berjubah hitam sedang menaiki dinding Kastil Amanos. Dia kemudian membunuh 2 prajurit penjaga, dan setelah ia membuka jubahnya, ternyata dia adalah Komandan Titus. Ia merupakan komandan Kastil Amanos yang sedang menguji kesiapan tentara Salib. Mereka kemudian menyambut Ustadz Azam dan Eleonora putrinya. Azam pun bertanya tentang para tawanan, dan itu sudah ditugaskan Titus kepada Bisol adiknya. Tahanan yang dimaksud adalah Numan dan keluarganya yang dibawa Bisol pada Karatoigar. Terlihat Numan dan kedua anaknya yaitu Halime dan Zikit adiknya. Mereka akan dibawa ke Konya untuk dieksekusi oleh pamannya Sultan Aliadin di istana tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Kastil Amanos mengirim Numan dan keluarganya agar Karatoigar terikat pada mereka, yang saat ini Karatoigar mendapat posisi penting di istana Seljuk. Di tempat Karatoigar terlihat percakapan komandan Karatoigar dan pengawalnya yang mengatakan suku Turkmen tidak membayar pajak, sedangkan suku Kayi yang dipimpin oleh Sulaiman Shah berhasil selamat dari invasi Mongol tapi sudah membayar pajak. Komandan memerintahkan untuk menyuruh semua suku di wilayah ini agar lebih cepat membayar pajak tahun ini, agar negeri mereka bisa bertahan. Kemudian bertanya keberadaan tentang tentara Salib Knight Templar yang saat ini sedang beristirahat. Untuk diketahui, Knight Templar atau tentara Salib adalah ksatria Templar dari ordo orang Kristen yang taat. Kastil Amanos berencana mematahkan kekuatan Seljuk sebelum perang Salib dengan menyusupkan lebih banyak tentara ke sana dan menyiapkan rencana yang akan menggerakkan seluruh Eropa. Seluruh Eropa harus bersatu untuk merebut Yerusalem. Dan saat ini mereka harus memprovokasi Muslim agar mereka berperang terlebih dahulu. Mereka mempunyai tawanan yang sangat berharga, kata Titus. Kita bisa mulai dari mereka. Di kelompok Bisol adik Titus, mereka sedang berhenti untuk beristirahat. Di situ keluarga Numan sedang diganggu oleh tentara Salib Bisol. Ia mengatakan kalau Numan bersekutu dengan mereka, Numan akan menjadi Sultan Seljuk dan bisa mendapatkan dukungan mereka. Tapi Numan menolaknya. Mereka membagikan minuman dan salah seorang tentara Salib mendatangi Halime dan menawarkan air, tapi itu hanyalah jebakan. Saat mengambil air itu, ia justru akan dicium. Halime kemudian bereaksi cepat dengan menusuk tentara itu dan mengambil kunci penjaranya.
Di tempat lain terlihat Ertugrul dan teman-temannya melihat seekor rusa yang akan ia buru. Halime dan keluarganya terlihat kabur dari penjara dan dikejar oleh tentara salib. Di saat bersamaan terlihat Ertugrul mengejar rusa buruannya. Di saat pelarian itu, Noman terkena panah dari Bisol. Di saat Ertugrul akan membidik rusa kejarannya itu, ia mendengar teriakan yang menyebabkan rusa itu kabur. Mereka kemudian ditangkap lagi oleh Bisol dan tentaranya. Ertugrul melihatnya dan dari kejauhan ia memanah dan mengenai salah satu tentara salib. Mereka kemudian bertarung. Numan kemudian terkena pedang Bisol. Teman-teman Ertugrul pun muncul untuk membantunya melawan tentara-tentara itu. Komandan Bisol hanya terdiam di belakang saat melihat teman-temannya tewas satu persatu. Dia tak punya pilihan lain selain melawan Ertugrul. Kemudian Bisol pun tewas. Di Kastil Amanos, Ustadz Azam dan Titus sedang berencana untuk merebut Yerusalem saat sesama muslim saling bertikai. Namun Titus memikirkan tentang Seljuk Anatolia yang sedang mengalami kejayaan di bawah pimpinan Sultan Ali-Adin. Ketika berhasil mengadu domba antara Turki dengan keturunan Salahuddin Al-Ayyubi, maka tujuan mereka akan tercapai. Yerusalem akan menjadi milik kita, kata Azam. Ertugrul Bey mencabut anak panah yang menembus paha Numan. Ertugrul lalu mengajak mereka untuk pergi dari tempat itu karena serigala pasti akan mencium darah itu. Awalnya Halime menolak karena sudah berhutang budi pada Ertugrul. Ertugrul pun memperkenalkan diri dan bersiap untuk pergi. Adik Halime, Yigit, mengatakan sebaiknya mengikuti mereka. Desa Kai kedatangan saudagar yaitu Gazanfer Aga dan asistennya Afsin. Afsin kemudian nanti diketahui adalah seorang mata-mata yang sedang mencari Numan. Untuk menghemat persediaan di musim pancekik, mereka berencana akan membuat kios di sini. Kalau kondisi buruk, mereka akan mencari tempat lain lagi. Gazanfer kemudian disambut Kurdoklu, adik Sulaiman Shah, dan bertemu dengan Sulaiman Shah untuk meminta izin mendirikan kios di pasar. Gazanfer ingin mensuplai kebutuhan suku Kai agar tidak ada kekurangan. Di situ Kurdoklu curiga kepada Afsin kalau dia pernah melihatnya. Gazanfer pun menemui Sulaiman Shah. Tak lupa ia memberikan hadiah dari Konstantinopel. Hadiah itu oleh Sulaiman Shah diberikan ke Kurdoklu untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Gazanfer pun mengatakan Sultan Ali-Adin telah menaklukkan Konya, tapi dia khawatir pangeran yang melarikan diri akan membuat masalah, dan sisa-sisa pasukan salib sedang bergerak. Mereka kemudian meminta izin untuk berdagang di perkemahan itu dan Sulaiman Shah menyetujuinya. Di Karatoigar, sang komandan sedang memilih untuk membeli wanita. Ia memilih seorang wanita dari pasukan salib yang dibawa dengan kapal dari Serbia. Kemudian sang komandan itu menerima kabar bahwa pasukan salib yang membawa Noman telah diserang. Ertugrul dan teman-temannya pun pulang dari berburu. Penduduk desa dibuat terkejut karena mereka membawa orang asing. Ertugrul membawa Numan ke Akçakoca dan menyuruh Bamsi untuk membawanya. Gundoktu yang penasaran bertanya siapa mereka. Namun Ertugrul akan menjelaskannya nanti. Akçakoca langsung merawat Numan. Dia bersyukur pendarahnya sudah berhenti karena diberikan daun oak waktu pertolongan pertama oleh Ertugrul. Ertugrul melihat mereka sepertinya bukan orang biasa dan tidak seperti orang miskin. Ertugrul bertanya kemana pasukan salib akan membawa mereka. Tapi Halime menjawab tidak tahu. Mungkin mereka akan dijual di pasar budak karena ayahnya saudagar dan mereka tertangkap di Mediterania. Namun Ertugrul tidak percaya begitu saja karena pasukan salib yang mengawal banyak sekali. Ertugrul pun mengatakan bahwa ia adalah anak dari Sulaiman Shah, pemimpin suku Kai. Karatoigar membunuh wanita yang dipilihnya karena wanita itu telah membunuh pengawal atas suruhannya. Ia berpendapat kalau seorang budak sudah berani membunuh demi kebebasannya, maka suatu hari ia bisa membunuh majikannya. Karatoigar pun langsung pergi. Di perkemahan suku Kai, Sulaiman Shah dan keluarganya sedang bersiap untuk makan. Haime Hatun, istri Sulaiman Shah, meminta satu piring lagi di meja untuk Sungur Tekin, putra keduanya. Ibunya selalu menyiapkan walaupun orangnya tidak ada, karena ia percaya kalau suatu hari Sungur Tekin kembali, dia akan tahu kalau selalu ada tempat untuknya. Anak Sulaiman Shah ada 4, yaitu Gundokdu yang menikah dengan Selcan, Sungur Tekin yang kedua dan ketiga Ertugrul, dan keempat Dundar. Saat makan, Sulaiman Shah mengatakan Ertugrul dapat uruan besar.
Tapi Gundogdu mengatakan Ertugrul seperti pohon di tengah padang rumput yang selalu disambar petir. Kemanapun pergi, masalah selalu datang. Ertugrul mengatakan mereka hanya mencoba menolong orang yang lemah yang menjadi tawanan pasukan salib. Tapi Gundogdu mengatakan bahwa mereka pasti dari Antioquia, karena pasukan salib biasanya tidak membawa tawanan di wilayah Seljuk, kecuali mereka punya kesepakatan, dan kalau seperti itu, Kesultanan Seljuk pasti tahu tentang tawanan-tawanan ini. Tapi anehnya tidak ada pasukan Seljuk waktu ditemukan, dan suatu saat pasti akan muncul masalah. Sulaiman Shah mengatakan perlakukan mereka dengan layak sesuai tradisi suku Kai. Ertugrul mendatangi tenda pengobatan untuk melihat kondisi Halime dan keluarganya. Tak lama Aikis, yang adalah tunangan Turgut, teman Ertugrul, datang. Ia memberitahu bahwa Bamsi, Beyrek, dan Dogan sudah menyiapkan tenda untuk Halime dan keluarganya. Ertugrul menyuruh Halime dan adiknya untuk istirahat, karena malam ini Ertugrul yang akan menjaganya. Sulaiman Shah ternyata ada penyakit bisul di punggungnya. Sulaiman Shah sudah memberitahu kepada Akca Koca dan dia sedang menyiapkan salep dan akan mengobatinya malam ini. Terlihat Halime belum bisa tidur karena memikirkan Ertugrul waktu menolong mereka. Di saat penjaga Numan, Ertugrul mendengar suara yang mencurigakan, tapi ia tidak melihat siapapun. Padahal ada mata-mata yang berusaha untuk masuk ke tenda pengobatan itu. Halime diberikan pakaian oleh Aikis dan sangat terkejut karena Halime terlihat cantik seperti seorang putri. Aikis juga memberikan hiasan kepala yang ia dapat dari Turgut karena ia rasa ini cocok untuk Halime. Aikis dan Turgut akan menikah setelah bermigrasi. Halime pun bertanya, apakah berat menjadi istri seorang Arab atau bisa diartikan sebagai pengawal. Kalau sudah cinta tidak ada kata berat, asalkan ia kembali dengan selamat itu sudah cukup, kata Aikis. Komandan Karatoigar mengenali salah satu tentara salib yang telah tewas, bahwa dia adalah adiknya Titus Bisol. Ia menyuruh prajuritnya untuk membawanya ke pasukan Templar atau pasukan salib. Mereka juga menemukan kapak dan mengenalinya milik suku Kai. Jika mereka ada di perkemahan Sulaiman Shah, maka akan sulit mendapatkannya. Gokcha didampingi Selcan membawa sarapan untuk Ertugrul. Di saat bersamaan Aikis pamit kepada Halime. Halime ke tempat Ertugrul dan menanyakan keadaan ayahnya. Selcan mengatakan kepada Gokce Ertugrul terlalu terpesona pada Halime, dan mulai sekarang Gokce hanya bisa bermimpi. Di tenda pengobatan, Ertugrul bertanya tentang prajurit Templar atau pasukan salib yang membawa Halime. Mereka adalah sebuah sekte yang ingin merebut Yerusalem. Tapi kenapa mereka mengejar Halime dan keluarganya? Karena ini masih berada di wilayah Seljuk, Halime tidak mau mengatakannya. Kurdoglu dipengaruhi teman-temannya agar segera merebut kekuasaan dari tangan Sulaiman Shah. Karena menurut mereka, Sulaiman Shah sudah mulai lemah dan tidak ada solusi untuk keadaan sekarang. Sulaiman Shah sangat terkesan dengan kecantikan Halimah saat Ertugrul memperkenalkan kepadanya. Halime pun menawarkan kalau butuh sesuatu jangan sungkan untuk memberitahu kepadanya. Di saat pertemuan tiba, mereka membahas tentang keadaan suku yang dilanda kekeringan dan tidak ada makanan untuk ternak mereka. Sulaiman Shah pun berbicara, kita sudah meminta bantuan dari suku-suku sekitar, tapi kekeringan terjadi di mana-mana. Suku-suku Turkmen yang menyelamatkan diri dari kebrutalan Mongol sudah berpencar. Kita sudah menunggu berbulan-bulan, tapi kita tidak punya solusi. Sampai kapan suku Kai seperti ini, kata mereka. Ada Bey yang mengatakan sabar, ada Bey juga yang mengatakan untuk mencari wilayah baru dan segera bermigrasi. Gundogdu pun memberi saran untuk mengirimkan pasukan ke Aleppo untuk membantu Aleppo melawan tentara salib, dan akhirnya mendapat tanah. Tak lama mereka mendengar tambur berbunyi yang menandakan ada tamu. Ternyata Komandan Karatoigar datang dan langsung mengatakan kepada Sulaiman Shah bahwa ada beberapa orang dari suku Kai telah lancang menghina Sultan Aliadin. Ia pun memperlihatkan kapal yang ditemukan di punggung orang yang dibunuh. Suku Kai telah membunuh para utusan dan membunuh prajurit mereka, dan juga membawa 3 tahanan yang akan diserahkan pada Sultan Alauddin di Seljuk. Ia meminta tawanan itu dikembalikan. Tentu saja Sulaiman Shah tidak akan menyerahkan tamu-tamu mereka apalagi ketika terluka. Jika Sultan tidak menghormati Islam dan tradisi, maka Sultan tidak layak duduk di singgasananya. Karatoigar pun memberikan waktu 2 hari, kalau tidak menyerahkannya maka mereka akan merebut para tahanan itu.
Di Kastil Amanos, Komandan Titus sedang mengeksekusi para tahanan. Tak lama datang orang membawa mayat adiknya Bisol. Tentu saja ini membuatnya sangat syok. Orang itu mengatakan yang membunuhnya adalah suku Kai, tapi mereka tidak tahu siapa orangnya. Ertugrul dihadang Gundokdu kakaknya. Ia mempertanyakan perbuatan adiknya yang telah membuat banyak masalah besar di sukunya. Sedangkan keadaan suku juga tidak memungkinkan. Waktu rapat juga saat mencari solusi Ertugrul tidak ada. Namun Ertugrul mengatakan ia melakukannya demi keadilan. Di Kastil Amanos, Komandan Titus merasa menyesal karena tidak bisa melindungi adiknya Bisol. Di luar desa, Ertugrul curhat ke Aktol Gali, kudanya. Ia bertanya apa yang harus dilakukan. Haruskah kita menyerah dan mengikuti orang-orang itu? Kalau begitu kita akan hancur. Malamnya, Kurdoklu, adik Sulaiman Shah, mengatakan kepada Gundokdu, kakak Ertugrul, bahwa Aleppo adalah ide yang bagus. Ia cerdas dan menunjukkan siapa yang pantas jadi pemimpin di masa depan. Menurut Gundokdu, mereka harus membereskan Karatoigar dulu karena ayahnya sangat kuat memegang tradisi. Dan ia tidak akan mundur dan mereka harus meyakinkan ayahnya dan pasti Ertugrul akan menyerah. Kurdoklu kemudian mengatakan jika Sulaiman Shah akan mengirimnya menemui Karatoigar. Di tempat kuda, Halimah mengatakan akan pergi 2 hari lagi, karena jika mereka masih di sini akan membahayakan suku Kai. Tapi Ertugrul tak menyetujuinya karena menurutnya suku Kai tahu bagaimana cara menghadapi musuh. Ertugrul kemudian menemui ibunya Jaime dan mengatakan ia tidak bisa tidur karena ia telah jatuh ke dalam api dan juga membuat seluruh suku ikut terbakar. Ibu Jaime dengan bijak menasihatinya dan mengatakan, jadilah kesatria yang menjunjung agama dan tradisi. Berdirilah dengan kokoh bersama ayahmu. Ertugrul pun mendatangi ayahnya di kamarnya dan memandangnya. Tapi ternyata ini hanya mimpi. Saat bangun, ternyata Ertugrul sudah di depannya dan membawanya minum. Komandan Titus berjanji di depan kubur adiknya Bisol akan memusnahkan seluruh keturunan yang membunuh Bisol dan tidak akan berhenti sampai mereka musnah. Sulaiman Shah bertemu dengan Ilyas Paki untuk menafsirkan mimpinya. Ia kemudian diberitahu 2 tafsir. Yang pertama, hari-hari sulit sedang menanti, dan yang kedua, petunjuk siapa yang akan jadi utusan. Di tenda pengobatan, Halime bersyukur karena ayahnya sudah sadar. Ertugrul kemudian menawarkan kalau butuh sesuatu, Yigit bisa menghubungi kami. Numan telah mendengar cerita dari Yigit putranya bahwa Ertugrul dan leluhurnya adalah orang hebat yang sudah merawat dan menjaga mereka, dan Ertugrul hanya menjalankannya sesuai tradisi mereka. Saat Ertugrul keluar, Norman menyuruh putrinya Halimah untuk menyiapkan kuda karena mereka akan pergi. Jika mereka tetap di sini, nyawa orang-orang di sini akan dalam bahaya. Gundokdu merasa yakin bahwa dialah yang akan diutus ke Aleppo, karena dia yang memberikan ide ke Aleppo dan memarahi Selcan istrinya. Tapi Selcan tahu ayah mertuanya tidak akan mengutus suaminya ke Aleppo. Di saat berduaan itu, Hamzah atas suruhan Sulaiman Shah memanggil Gundokdu ke tendanya. Gundokdu heran karena di sana ada Ertugrul. Kemudian ayahnya memberitahukan akan mengirim Ertugrul ke Aleppo. Gundokdu kaget dan ingin pergi, tapi ayahnya Sulaiman Shah mengatakan ada yang ingin ia bicarakan dengan Gundokdu dan menyuruh Ertugrul untuk bersiap dan mengajak Ilyas Paki yang menafsirkan mimpi untuk pergi bersamanya. Di luar, Turgut, Dogan, dan Bamsi sedang lomba lari menggendong seekor domba dan Aikis curinya. Mereka kemudian didatangi Ertugrul dan mengajak mereka ke Aleppo, namun Turgut dan Aikis merasa tidak enak. Gundokdu mengungkapkan kekecewaan kepada ayahnya karena ia yang punya ide untuk ke Aleppo, tapi kenapa Ertugrul yang pergi? Saat itu Gundokdu mengatakan kata-kata yang tidak pantas tentang ayahnya. Ia pun ditampar dan langsung pergi. Gantian Ertugrul yang menemui Sulaiman Shah ayahnya. Ertugrul bertanya kenapa dia yang pergi bukan kakaknya. Sulaiman Shah pun mengatakan api kekuasaan telah memperbudak jiwanya dan ia harus memadamkan, tidak seperti kamu. Tamu kita tetap ada di sini sampai kamu kembali dan jangan kembali dengan tangan kosong, karena Aleppo juga butuh prajurit suku Kai. Gundokdu mengamuk di tendanya yang membuat istrinya Selcan panik. Di luar tenda, Aikis dan Turgut membicarakan tentang mereka akan berpisah lagi. Di Kastil Amanos, Eleonora mengucapkan turut berduka kepada Titus. Di situ terlihat Komandan Titus sedang berpakaian menyamar dan pergi dari sana.
Kurdoklu sudah sampai di tempat Karatoigar dan memberikan banyak hadiah kepadanya. Kurdoklu kemudian mengatakan bahwa ia bisa menyelesaikan masalah ini. Namun Karatoigar membalasnya, batas waktu adalah besok pagi. Kalau tidak, seluruh perkemahan Kai akan terbakar oleh amarah Seljuk. Maka kau akan ikut terbakar bersama kami, Karatoigar, kata Kurdoklu. Kurdoklu tahu Sultan belum tahu tentang hal ini, dan jika Karatoigar akan menyerang, pasukannya tidak cukup untuk menyerang Kai. Maka Kurdoklu mengajak Karatoigar bekerja sama, dan ia mengatakan bahwa pelakunya adalah putra Sulaiman Shah Ertugrul. Turgur dan teman-temannya sengaja berhenti latihan saat Halimah datang. Halimah kemudian menemui Ertugrul. Di saat melihat kuda Ertugrul, Halimah memasukkan sesuatu di atas kuda Ertugrul dan mengatakan kata-kata puitis yang intinya hati-hati di jalan. Ia juga mengatakan akan pergi sebelum Ertugrul kembali, tapi Ertugrul melarangnya, setidaknya menunggunya kembali. Kurdoklu penasaran dengan teman tamu mereka dan menanyakan apakah mereka adalah kerabat Sultan Alauddin, tapi Karatoigar tidak mau mengatakan. Kurdoklu kemudian mengatakan jika Karatoigar bisa mendapatkan apa yang diinginkan, tapi ada syaratnya. Deli Demir mengatakan kepada Ertugrul untuk tidak usah khawatir kepada Halimah dan keluarganya, karena ia akan menjaganya seperti halnya ia menjaga Aikis putrinya. Ertugrul pun berpamitan dengan orang tuanya. Ibunya mengatakan jangan pernah menyerah dan tetaplah waspada. Dari kejauhan, Kundoklu melihat Ertugrul dengan tatapan kesal. Gökçe dan Halimah juga melihatnya. Tapi Halimah juga mengatakan dalam hati, kau pergi tapi belum tentu kembali, dan kau kembali tapi belum tentu bertemu. Dalam hati Ertugrul, ia harus cepat kembali dengan bertemu dengan Halimah. Kemudian di tempat tersembunyi ada sosok misterius yang melihatnya juga. Di perjalanan, ada juga yang memata-matai Ertugrul dan teman-temannya. Komandan Titus datang ke tempat Karatoigar dengan berpakaian menyamar. Ia tidak peduli lagi dengan masalah tawanan karena mereka lolos di wilayah ini. Ia hanya meminta nama siapa yang membunuh adiknya. Kemudian Karatoigar memberitahu bahwa pembunuh Bisol adalah putra Sulaiman Shah Ertugrul. Di jalan, Ertugrul terus diawasi oleh orang-orang tidak dikenal. Di tempat jual beli kain terlihat Halimah dan Aikis jalan bersama. Namun Aikis dipanggil oleh Halimah. Melihat Halimah sendiri, Selcan menghampiri Halimah dan menanyakan kapan Halimah akan pergi. Tapi mereka tidak tahu bahwa ibu Halimah sedang memperhatikan mereka. Selcan pun mengatakan bahwa ini memang tradisi kami yang tidak boleh mengusir tamu. Tapi kalau Halimah tahu diri, maka cepat berkemas dan pergilah. Karena Halimah telah membuat orang-orang di sini menderita atas keberadaan mereka. Halimah pun langsung pergi. Halimah yang melihat ini dan memanggil Selcan dan mengatakan Selcan tidak punya hak untuk mengatakan itu. Sangat disayangkan Putri Bey tidak tahu tradisi dan mendahului keputusan Bey. Selcan beralasan ia melakukannya untuk kedamaian di suku ini. Karatoigar mendengar bahwa Ertugrul sedang dalam perjalanan ke Aleppo. Saat Titus mau pergi, Karatoigar mengatakan tidak mau terlibat bekerjasama dengan pasukan salib, karena ini adalah wilayahnya. Hanya ia yang berwenang di sini. Kemudian Titus meminta Ertugrul hidup-hidup karena dia sendiri yang akan membunuhnya. Kurdoklu melapor kepada Sulaiman Shah bahwa ia sudah berbicara dengan Karatoigar. Ia setuju para tamunya berada di Kai sampai sembuh. Tapi Karatoigar tidak mau mengatakan siapa mereka. Tapi melihat Seljuk sangat khawatir, mereka pasti punya dendam dengan tamu ini. Mereka harus memanfaatkan ini. Tapi tiba-tiba Tabib Akcakoca datang dan langsung dipanggil ke kamar Sulaiman Shah. Kurdoklu yang penasaran dengan itu kemudian mendengar percakapan mereka. Di tenda terlihat Halimah sedang berkemas dan malam ini mereka akan pergi. Numan kemudian mengatakan apakah mereka harus terus berlari dari satu tempat ke tempat lain. Numan melihat Halimah berbeda. Halimah pun mengatakan ia lelah untuk berlari terus. Ayo ke tempat di mana tidak ada orang yang menemukan mereka. Yigit memberitahu ada yang ingin bertemu dengan Numan. Ternyata itu adalah Deli Demir, ayah Aikis. Deli Demir memberikan pedang untuk Numan dan Halimah dan menawarkan kalau butuh sesuatu untuk menemuinya. Numan pun memiliki firasat buruk tentang ini. Di jalan, teman-teman Ertugrul meminta istirahat karena kuda mereka kelelahan. Ertugrul pun menyetujuinya dan akan pergi sebelum matahari terbit.
Kurdoglu terlihat membawa kudanya dan mengajak prajuritnya di luar kemah. Saat beristirahat, Ertugrul melihat pandik-mandik yang diselipkan Halime di atas kudanya. Ia pun tersenyum dan mengikatkan di pedangnya. Saat mencuci muka, Ertugrul terlihat wajah Halime. Ia sadar setelah mendengar batuk di sebelah, kemudian ia menghampiri mereka dan menemukan mereka sedang mengobati rusa yang terluka. Ertugrul bertanya dari mana dan akan kemana, tapi kakek itu mengatakan, "Kita berasal dari ketiadaan dan akan menuju ketiadaan." Ertugrul pun mengatakan mereka akan ke Aleppo dan diperingatkan kakek itu untuk waspada jangan sampai tersesat di dalam kabut. Dan ternyata kakek itu bernama Ibnu Arabi dari Andalusia. Di tengah malam, Halime mengatakan ia sudah siap dengan kuda-kudanya. Ertugrul masih terbayang-bayang wajah Halime dan teman-temannya tahu bahwa ia belum tidur dan sedang memikirkan Halime. Karatoigar menyuruh Titus untuk tenang karena sebelum matahari terbit mereka akan mendapatkannya. Di suku Kai, Kurdoglu sedang merencanakan sesuatu. Ia akan mengurus Delidemir dan memerintahkan pasukannya untuk menyelesaikan tugas. Saat Ertugrul tertidur, banyak sosok yang menghampiri mereka dan juga di tenda Halime. Saat Halime dan keluarganya akan keluar, tiba-tiba masuk pasukan Kurdoglu dan mengancam mereka. Ertugrul terlihat ada yang menaruh pedang di depannya. Kemudian film pun bersambung. Terus ikuti channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih atas dukungannya. Sampai ketemu di video selanjutnya di Dirilis Ertugrul episode kedua. Bye-bye.